Sugi Nur dan Bambang Trimulyono jadi tersangka ujaran kebencian di YouTube. Ada orang yang melaporkan saya, kan begitu intinya. Namanya Dodo Baidowi. Saya nggak kenal orangnya, nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah ngerepoti hidupnya. Nah, tapi laporannya orang ini, dia melaporkan saya dan saya dipanggil. Nah, itu yang aneh yang sampai detik ini, yang baru terjadi ya di rezim ini. Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah DTM. Mubahalah itu bukan penodaan agama, itu sumpah Quran kok penodaan agama. Ya sebagaimana presiden, bupati, gubernur, wali kota, ya kan, sebelum dilantik itu disumpah loh, ada Al-Quran di atasnya itu, demi Allah, mengucap nama Allah. Itu mubahalah, itu sumpah jabatan. Mubahalah itu bukan penodaan agama. Yang jelas di Republik ini mudah sekali menangkap orang. Ya itulah realitasnya, mau diapakan lagi ya. Jadi banyak orang yang ditangkap karena kata-kata, bukan karena perbuatan yang nyata. Jadi hanya kata-kata, bukan perbuatan nyata. Misalnya mencopet, membunuh, mencuri, bahkan membunuh saja, seperti kilometer 50, ditangkap saja tidak, di penjara, ditahan saja tidak, walaupun sehari. Alih-alih melindungi mereka yang teraniaya, Undang-Undang ITE kerap dipakai yang berkuasa, digunakan untuk membungkam keluh dan keberatan, membisukan mereka yang sebenarnya korban. Publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang, kritik bisa dipidana sebagai fitnah dan pencemaran. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya. Jika diam diinjak, saat bersuara masuk penjara. Polri menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Bambang Tri adalah orang yang menggugat ijazah Presiden RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara Sugi Nur adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Mereka menjadi tersangka terkait unggahan yang ada di dalam akun YouTube tersebut. Polri belum membuka konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/0568/10/2022 Barreskrim Polri tanggal 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi ahli. Selain itu, Polri juga menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Kedua tersangka disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Saat ditanyakan soal penahanan, Nurul mengatakan kedua tersangka masih diperiksa. Sugi Nur dan Bambang Trimulyono jadi tersangka ujaran kebencian di YouTube. Polri menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Bambang Tri adalah orang yang menggugat ijazah Presiden RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara Sugi Nur adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Mereka menjadi tersangka terkait unggahan yang ada di dalam akun YouTube tersebut. Polri belum membuka konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/0568/10/2022 Barreskrim Polri tanggal 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi ahli. Selain itu, Polri juga menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Kedua tersangka disangkakan pasal
disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Saat ditanyakan soal penahanan, Nurul mengatakan kedua tersangka masih diperiksa. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985.